Baiklah teman-teman, saat kalian sudah tidak bisa memahami betapa kacaunya Inggris, saat kalian sudah tidak bisa mengerti keputusan-keputusan bodoh yang diambil oleh para petinggi Inggris, entah bagaimana mereka selalu menemukan cara untuk membuatnya semakin sulit dipahami. Atau mungkin tidak. Apakah mereka memang sengaja membuat kita semakin sulit untuk memahami? Atau justru mereka sebenarnya sedang mempermudah kita untuk memahami bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas kehancuran masyarakat Inggris, birokrasinya, politiknya, dan tatanan sosialnya, mereka sama sekali tidak tertarik untuk memperbaiki Inggris. Mereka secara aktif menghancurkan Inggris dengan sengaja, dan dampaknya akan dirasakan di seluruh dunia barat, bukan hanya di negara-negara Anglosfer saja. Dampaknya akan dirasakan di sini, di Australia, akan dirasakan di Kanada, di Selandia Baru, dan ya, bahkan di Amerika. Saya tahu orang Amerika suka menganggap diri mereka unik dan berbeda, tapi maaf, kita semua saling terhubung. Ideologi dan orang-orang yang sibuk menghancurkan Inggris, mereka juga bekerja keras di sini. Di setiap negara besar kita, mereka semua sibuk. Lihatlah ini, Raja Charles. Ngomong-ngomong, saya tahu ada gerakan besar menentang monarki. Ada banyak orang yang menyebut diri mereka anti-monarkis atau semacamnya. Saya sebagai orang luar selalu memandang keluarga kerajaan dengan rasa hormat tertentu. Mungkin rasa hormat bukan kata yang tepat, tapi saya memandangnya dengan cara yang positif. Saya adalah penggemar berat Putri Diana. Saya ingat pada bulan Agustus 1997. Ya, itu bulan Agustus 1997. Saya berusia 13 tahun saat itu. Pertama, Bunda Teresa yang meninggal. Lalu Nusrat Fateh Ali Khan, dia meninggal dan saya benar-benar sedih atas kepergiannya. Dan saya ingat bahkan Putri Diana menyebut namanya. Lalu beberapa hari kemudian Putri Diana meninggal. Dan saya sempat menangis. Saya diam-diam naksir dia, tahu kan? Seperti anak laki-laki berusia 13 tahun. Dan saya ingat saya benar-benar sedih dan kecewa dan saya menangis. Jadi kamu tahu, lalu saya melihat Pangeran William dan Pangeran Harry. Harry saya rasa seumuran dengan saya. Jadi kamu tahu, saya tidak keberatan dengan keluarga kerajaan. Tapi saya rasa sekarang saya tidak bisa bilang begitu lagi. Lihat ini raja. Ini Raja Charles. Ya, lihat dia. Keluarga kerajaan baru saja mengubah uraian tugas monarki untuk mencakup agama-agama lain juga. Tugas resmi sang raja yang dulunya adalah pelindung gereja Inggris, sekarang telah diperbarui untuk melindungi iman dalam negara multi-agama. Entah apa maksudnya itu. Di satu sisi, mereka telah menegur umat Kristen dan agama Kristen selama bertahun-tahun, bahkan selama beberapa dekade. Mereka secara harfiah telah memperkenalkan undang-undang yang anti-Kristen. Mari kita bicara tentang aborsi, ya, terlepas dari apa pendapat saya tentang itu. Tapi saya akan menunjukkan hal ini. Saya akan menunjukkan kemunafikan ini. Umat Kristen misalnya tidak suka aborsi. Oke, mereka tidak suka aborsi. Mereka menganggap itu setara dengan pembunuhan, bahkan jika janinnya baru berusia 1 hari. Ya, tapi mereka tidak punya masalah dalam membongkar klaim kekristenan itu. Mereka tetap melanjutkannya. Saya pikir aborsi sudah legal di Australia sejak tahun 70-an. Saya rasa di Inggris juga sama, tahun 80-an, 90-an atau entah kapan. Di Amerika, Roe v. Wade baru saja dibatalkan, padahal sudah ada selama puluhan tahun. Tapi ketika harus menolak kekristenan atau membuat undang-undang yang bertentangan dengan kekristenan, mereka tidak membuang waktu. Tapi ketika berurusan dengan budaya lain seperti Islam yang bersikap bermusuhan, yang sangat buruk dalam hal, saya dengan senang hati akan tinggal di masyarakat Kristen yang keras dan fundamentalis. Bukan hanya masyarakat Kristen modern yang ramah ini, tapi di masyarakat Kristen yang radikal dan keras. Saya akan lebih memilih hidup di bawah masyarakat seperti itu daripada hidup di bawah masyarakat Muslim moderat. Jadi orang ini sekarang akan membela. Dia sekarang membela. Tugasnya sekarang adalah melindungi iman di dalam negara multi-agama. Hijab, burka, nikab, semua itu. Jadi mari kita lihat apa sebenarnya artinya. Jadi lihatlah ini. Jadi raja akan melindungi ruang untuk iman di dalam negara multi-agama dalam definisi baru dari peran resminya. Istana Buckingham mengumumkan revisi signifikan terhadap peran resmi raja dengan laporan hibah kerajaan yang baru dirilis. Bla 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 menggambarkan Yang Mulia sebagai pelindung iman di seluruh keragaman agama di Britania. FGM, pernikahan anak, poligami, bigami, budaya kehormatan, semua itu sekarang akan dibela oleh raja yang sedang berkuasa di Kerajaan Bersatu Britania Raya. Kamu tidak mengerti. Perpecahan budaya itu ada karena suatu alasan.
Dunia Muslim secara inheren berbeda dari dunia Kristen atau dunia Barat pada umumnya. Perpecahan itu sudah ada selama berabad-abad karena suatu alasan. Gagasan buatan untuk membawa orang-orang masuk dan semuanya akan berjalan baik, jelas-jelas berbalik menyerang mereka sendiri. Jelas, semuanya tidak berjalan dengan baik. Bukankah lucu bahwa Rupert Lowe baru-baru ini membicarakan hal ini? Inilah yang baru saja dikatakan Rupert Lowe. Dia telah membahas soal ini. Benar, King. Jadi dia duduk di posisi teratas. Secara konstitusional, dia sangat penting, Patrick. Karena secara teknis, dia juga seharusnya, menurut konstitusi kita, menjadi pelindung iman. Itulah perannya. Dan iman itu adalah gereja Inggris. Iman itu ya adalah pelindung iman. Bukan semua iman. Bukan itu yang seharusnya dia lakukan. Sekarang, kau tahu, aku banyak bekerja untuk Princess Trust. Dan aku pernah bertemu Raja Charles beberapa kali. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan atau tidak lakukan untuk mempengaruhi situasi ini. Jika dia orang baik, dia pasti membaca laporan ini dan mempengaruhinya dengan cara yang benar. Dan menurutku, dia seharusnya menegaskan bahwa dia adalah pembela iman. Sedang dia, menurutku, kalau aku tidak salah, lebih suka disebut sebagai pembela semua agama. Ya, kamu tidak bisa menjadi pembela iman sekaligus pembela semua agama. Kamu harus menjadi pembela iman jika kamu adalah kepala gereja Inggris. Dan memang itulah posisinya. Agama-agama ini tidak akur. Mereka saling bertentangan. Umat Muslim memandang umat Kristen sebagai musuh karena menurut mereka umat Kristen menyekutukan Tuhan yang satu-satunya. Jadi meskipun mereka mengaku mengikuti Tuhan yang sama, tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan dan mereka membenci orang Kristen karena itu. Mereka membencinya, makanya mereka bilang mereka membenci orang Kristen. Lihat ini. Ajaran agama kita mengharuskan kita membenci mereka demi Allah. Kita mencintai apa yang Allah cintai, dan sebaliknya kita membenci apa yang Allah benci. Jangan bertele-tele. Kita tidak saling mencintai. Kita tidak sejalan. Kita bukan teman. Apakah itu masuk akal? Kita adalah musuh. Sangat sederhana. Tidak ada integrasi. Tidak ada multikulturalisme. Tidak ada keberagaman. Tidak ada toleransi. Saya punya urusan sendiri. Kamu punya urusan sendiri. Kamu punya demokrasi. Kami punya syariah sendiri. Kamu punya pergaulan bebas. Kami punya urusan sendiri. Kamu punya kecurangan sendiri di pasar. Kartu kredit sendiri. Kami tahu. Kami punya sistem ekonomi sendiri. Kami punya kebijakan luar negeri sendiri. Kami punya urusan sendiri. Jadi inilah orang-orangnya. Inilah keyakinan yang dibela oleh pembela tradisional iman Kristen, yaitu Kristen yang akan dibela. Kamu tahu kenapa dia mengatakan itu? Karena begini, sekali lagi saya tidak tahu seberapa benar dia ini, tapi izinkan saya mengemukakan ini. Ini adalah Lawrence. Maaf, saya lupa namanya. Dia adalah reporter utama di acara Dan Wootton atau di saluran Dan Wootton. Saya lupa namanya. Lauren entah apa. Orang-orang mengatakan kepada saya di luar kamera bahwa mereka percaya Raja Charles adalah seorang Muslim. Wow, siapa yang memberitahumu itu? Saya tidak akan bilang. Itu dari seseorang yang sangat-sangat berpengaruh. Tapi saya sudah diperingatkan, jangan bicara tentang Islam, tidak aman. Ya, sekarang tidak ada yang aman. Saya sudah mengalaminya. Dia sudah pernah bersama orang-orang. Jadi saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak akan terkejut karena kamu harus melihat, kamu harus bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang terjadi. Inilah mengapa saya mengatakan apa yang saya katakan di awal video, bahwa kamu benar-benar tidak bisa memahaminya. Harus ada beberapa orang yang sedang mengislamkan Barat. Ini terjadi secara bersamaan. Ini bukan kebetulan. Tidak ada keindahan. Tidak ada keindahan tersembunyi dalam pesan Islam yang tiba-tiba membuat semua negara peradaban Barat kita yang hebat dan kaya jatuh ke tangan Islam. Oke, mereka belum sepenuhnya jatuh, jadi belum perlu berkecil hati. Tapi semua ini sedang terjadi. Pasti ini bukan sesuatu yang alami. Pasti ada pemain besar yang terlibat dalam hal itu. Pasti ada pemain besar yang terlibat dalam hal itu. Pasti begitu. Seperti yang saya katakan, ini sama sekali tidak masuk akal. Kamu tidak bisa memahaminya. Sebuah agama abad pertengahan yang terbelakang dan telah dihancurkan oleh Barat selama 200 tahun terakhir, tiba-tiba muncul di hampir setiap negara Barat yang kaya. Amerika, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Australia, Selandia Baru. Tampaknya tidak ada negara yang aman, jadi ada sesuatu yang sedang terjadi.
Dan orang-orang yang melakukan ini pasti memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kalangan paling atas. Inilah sebabnya ketika Trump datang, karena Trump adalah orang Amerika sejati, New Yorker, pebisnis, orang Amerika, pada masa jabatan pertamanya dia berkata, kita tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kita harus menghentikan imigrasi dari semua negara muslim. Itulah yang dikatakan pada tahun 2015. Oke, 2015 ya, 11 tahun yang lalu sekarang. Rasanya seperti sudah sangat lama. Dan dunia saat itu sangat berbeda, dan semua orang langsung menyerangnya. Saya tidak bisa melakukan ini. Dia mencantumkan 13 negara, dan kemudian Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan keputusan itu. Itu akan segera terjadi, partai politik sayap kanan manapun yang terpilih. Saya mendesak Pauline Hanson dari Australia untuk mengadopsi kebijakan itu. Saya tahu dia akan menerima banyak serangan, bahkan dari partai politik konservatif tradisional kita, yaitu kaum liberal dan nasionalis, yang biasa dikenal sebagai koalisi. Dia bahkan mungkin akan diserang oleh mereka juga. Tapi Australia harus segera mengambil langkah-langkah itu. Kamu tidak bisa benar-benar menyalahkanku atau menyalahkanku karena berpikir bahwa Raja Charles yang mendorong agenda Islamisasi negara-negara Anglosfer selain Amerika, karena jelas di Amerika dia tidak punya pengaruh. Tapi kamu tahu, di Australia, kepala negara resmi kita adalah Gubernur Jenderal, di mana Perdana Menteri kita secara resmi melapor kepada Gubernur Jenderal yang kemudian melapor kepada Raja Charles. Saya tidak mengatakan bahwa Raja Charles ikut campur dalam urusan sehari-hari kita. Saya tidak berpikir dia melakukannya. Tapi jelas posisi seremonial itu mereka punya peran karena mereka punya pengaruh. Itu punya bobot tersendiri. Oke, dan sepertinya para politisi kiri kita, mereka lebih cenderung, mereka lebih sejalan dengan agenda Raja Charles atau cara berpikirnya. Dengarkan John Hannam ya. Mari kita dengarkan apa yang ingin dia sampaikan tentang ini. Apakah ini merupakan tanda lain dari perpecahan bangsa ini? Raja atau ratu selalu menjadi, atau setidaknya sejak tahun 1530-an, ketika Henry yang ke-8 memisahkan diri dari gereja Roma dan membentuk gereja Inggris. Kepala monarki. Bayangkan saja bebannya. Sejarah untuk sesaat. Lembaga-lembaga ini sedang dihancurkan. Beberapa lembaga atau tradisi ini telah berlangsung selama berabad-abad. Kita mundur sampai masa Raja Henry yang ke-8, teman-teman. Monarki resmi Britania Raya telah menjadi pelindung iman sejak abad ke-16. Dan seseorang datang lalu dengan mudah membuangnya begitu saja. Tentu saja itu akan menimbulkan beberapa konsekuensi. Inilah sebabnya seperti yang kami katakan, ketika Anda mengutak-atik nilai-nilai dasar seperti kebebasan berbicara, toleransi, keberagaman, multikulturalisme, ketika Anda mengutak-atik nilai-nilai ini dalam semalam, Anda mungkin berpikir bahwa kita hanya memutar knopnya sedikit saja. Tentu saja, sekilas, itu bahkan mungkin terlihat sebagai sesuatu yang baik. Apa salahnya bersikap baik kepada orang dari budaya dan ras lain? Apa salahnya? Maksud saya, kelihatannya itu adalah hal yang baik. Apa hal terburuk yang bisa terjadi jika kita tiba-tiba menjadi lebih toleran terhadap orang Afrika atau Asia Selatan? Nah, kita sudah melihat apa yang terjadi. Inilah yang terjadi. Oh, aku tahu. Kehancuran total masyarakat Barat. Ini Paris. Geng-geng pria asing dari budaya lain sedang membuat kekacauan. Dan kota-kota besar dan kecilmu. Ini Ethiopia, ini London. Kota-kota besar dan kecilmu terlihat benar-benar asing. Tidak ada yang khas Inggris di sini. Mungkin hanya bangunan-bangunan ini, bangunan tua ini, bahkan bangunan-bangunan itu sekarang terlihat jelek. Itulah yang terjadi ketika kamu mengubah-ubah sesuatu. Kamu main-main dengan nilai-nilai dasarmu. Jadi sepintas semuanya mungkin tampak baik dan berbudi luhur. Padahal tidak. Itu bisa memiliki konsekuensi yang bahkan tidak bisa kita prediksi. Mari kita selesaikan pesannya. Dan membentuk gereja Inggris. Kepala monarki, raja atau ratu, selalu menjadi pelindung iman, kepala gereja Inggris, tokoh kunci di dalam gereja Inggris. Namun sekarang monarki telah menerbitkan definisi baru tentang peran tersebut.
Dan tugas resmi sang raja sekarang adalah melindungi iman di dalam negara multiagama berdasarkan definisi baru yang diterbitkan oleh istana tentang peran monarki. Jadi mereka tidak lagi menjadi pembela iman. Peran mereka adalah melindungi berbagai agama. Jadi jika itu masalahnya, tentu saja mereka tidak bisa lagi menjadi kepala gereja Inggris. Dan itu adalah perubahan konstitusi yang sangat besar. Yah, itu adalah konflik kepentingan klasik. Kamu tidak bisa menjadi pengacara untuk dua pihak yang saling bersaing. Kamu tidak bisa. Di negara ini, itu adalah perubahan konstitusi yang sangat besar untuk monarki, namun itu hanya dirilis diam-diam. Tidak ada yang berkata apa-apa. Ini adalah perubahan pada pekerjaan mereka. Rupanya, bagian dari definisi baru ini juga untuk melindungi kohesi sosial dan melindungi komunitas. Komunitas-komunitas ini, mereka sebenarnya memberitahu kita bahwa inilah yang disebut keberagaman. Keberagaman memperkuat kita. Di mana keberagaman di sini? Di mana keberagaman? Cari satu orang kulit putih. Cari satu orang kulit putih di sini. Bagaimana itu bisa disebut beragam? Ini adalah invasi. Saya akan beritahu kamu apa itu keberagaman, atau mungkin dulu seperti itu. Bahkan sekarang, ya, saya tidak merasa seperti orang luar. Saat saya berjalan setidaknya di pinggiran kota saya di Melbourne atau beberapa area di Melbourne, saya memang terlihat berbeda. Tapi saya tidak merasa berbeda. Saya melihat kebanyakan orang di sekitar saya adalah orang Australia dengan sedikit orang dari etnis lain. Orang-orang yang mirip dengan saya. Tapi secara budaya juga, saya menyatu. Karena saya memakai pakaian barat. Saya tidak memakai pakaian tradisional seperti yang dikenakan orang-orang ini. Lihat itu. Apa ini? Kamu bisa menyebut itu keberagaman. Keberagaman itu baik, karena inti dari asimilasi atau imigrasi adalah orang-orang akan berbaur. Mereka tidak akan membuat komunitas tertutup seperti ini. Mereka tidak akan menciptakan ini. Tapi justru itulah yang terjadi. Jadi saya tidak tahu. Mereka bilang kohesi sosial. Itu kata omong kosong. Tidak ada kohesi sosial. Inilah yang kita dapatkan atas nama kohesi sosial. Biar saya tunjukkan sesuatu. Maaf, selalu ada video untuk segalanya. Bagaimana kita bisa... Di mana kohesi sosial di sini? Orang-orang ini membenci. Mereka membenci. Mereka membenci Inggris. Mereka membenci Inggris, budaya Inggris, dan masyarakat Inggris, serta cara hidup orang Inggris. Mereka membenci semuanya tentang itu. Dan saya, sejujurnya, saya bahkan tidak menyalahkan mereka. Itulah siapa mereka. Begitulah cara manusia selalu berjalan. Manusia selalu mengutamakan budaya mereka sendiri, cara hidup mereka sendiri di atas segalanya. Lihat ini. Lihat Muslim Pakistan ini yang membenci Amerika. Kita punya seseorang yang membenci veteran Amerika yang telah memberinya kebebasan untuk mengatakan siapa dirinya. Tidak ada yang memberiku kebebasan. Orang tuaku adalah satu-satunya yang berkorban. Tidak ada veteran yang pernah berkorban. Aku ingin memperjelas itu. Aku tidak mendukung militer Amerika Serikat. Tidak, aku tidak mendukung Amerika Serikat. Aku meremehkan keduanya. Dia meremehkan kedua entitas itu, pemerintah Amerika Serikat dan Amerika Serikat. Ini adalah masyarakat Amerika yang sama yang membiarkan si botak ini masuk. Aku ingin memperjelas itu. Kau tahu masuk tuh? Amerika Serikat membiarkan si botak ini masuk. Dia mungkin datang waktu masih kecil dan dia bilang, orang tuaku berkorban. Orang tuamu benar-benar berkorban. Orang tuamu datang ke Amerika mencari kehidupan yang lebih baik dan mereka memang mendapatkan kehidupan yang baik. Mereka seharusnya meninggalkanmu di daerah kumuh Lahore. Kita akan lihat bagaimana jadinya kamu. Jadi tidak ada kohesi sosial, teman-teman. Tidak ada lagi. Dan sekali lagi, waktu untuk debat atau percakapan sudah lewat. Waktunya untuk bertindak telah tiba. Sekarang, banyak orang akan berpendapat, iya tentu saja, itu hal yang benar. Dan secara moral, Anda bisa berpendapat bahwa itu adalah hal yang benar. Tidak. Bahwa tugas mereka sebagai seorang raja adalah untuk mempersatukan seluruh negara dan semua orang di dalam negara mereka. Tidak, mungkin 10 tahun yang lalu kamu bisa meyakinkan saya dengan ide ini. Tapi tidak sekarang. Tidak lagi, karena kita sudah melihatnya. Kita sudah melihat apa yang terjadi. Kita sudah melihat, bahkan jika kamu mengutak-atik sebuah nilai yang tampak kuno, misalnya yang satu ini sudah berumur sekitar 500 tahun. Dan lihat, saya terkejut, mereka butuh waktu selama itu untuk menyerang hal ini. Sudah sejak zaman Henry yang ke-8, dan mereka bisa saja berkata, para gila kiri progresif bisa saja berkata, ya ini kuno. Kamu tahu, kita adalah masyarakat multiras dan multibudaya, jadi mari kita ubah. Mereka seharusnya sudah mengubah ini 10 tahun yang lalu. Dan saya rasa 10 tahun yang lalu, tidak ada yang akan memperhatikan. Tidak ada yang akan memperhatikan. Saya pun tidak akan membuat video tentang itu. Tapi sekarang kita tahu apa yang terjadi.
Setiap kali orang Kristen atau orang Barat kehilangan sesuatu demi menyesuaikan diri dengan budaya asing atau orang asing, hasilnya tidak pernah baik, tidak pernah baik. Tidak ada satupun contohnya. Kamu tidak bisa memberi saya satu contoh pun. Oke, saya tidak akan sejauh itu. Tapi beberapa orang bahkan mengatakan bahwa gerakan hak-hak sipil adalah sebuah kesalahan. Tidak, maksud saya tidak memberikan pendapat apapun tentang itu. Oke, tapi yang saya maksud, ketika kamu mengangkat seseorang dengan mengorbankan dirimu sendiri, maka kamu akan kehilangan sesuatu, itu saja. Saya sebenarnya tidak terlalu masalah dengan itu. Tapi untuk mengubah definisi dari apa yang mereka lakukan, untuk mengubah definisi mereka sebagai pembela iman, itu selalu menjadi definisinya. Itu disebut gereja Inggris karena suatu alasan. Itu disebut gereja Anglikan karena suatu alasan. Mengubah definisi itu adalah langkah yang sangat besar, dan itu baru saja diumumkan diam-diam seolah-olah itu bukan apa-apa. Tidak ada debat. Tidak ada perdebatan tentang itu. Tidak ada konsultasi sejauh yang kami tahu. Tidak ada diskusi di parlemen. Tidak ada langkah parlementer. Dan sekarang kita akan menyingkirkan hal-hal gereja Inggris yang kuno itu. Sekarang kita akan membela semua agama. Kita tidak ingin lagi menjadi kepala gereja Inggris. Itu sudah ketinggalan zaman. Sungguh lelucon, dan itu menunjukkan dengan jelas kemana arah negara ini. Jika Anda benar-benar memikirkannya, sebuah denominasi Kristen yang dikenal sebagai gereja Inggris, dan Raja Inggris sekarang sudah tidak tertarik lagi untuk membelanya. Bukankah itu luar biasa? Seolah-olah Anda menciptakan sesuatu. Itu seperti orang Saudi menyerah pada Islam. Katakan, hei, Anda tahu apa? Saya tidak peduli lagi dengan Islam. Anda bisa berharap Pakistan atau Bangladesh atau Indonesia. Mungkin suatu hari nanti kita bisa bermimpi mereka akan meninggalkan Islam karena mereka tidak menciptakannya. Mereka hanya mengikutinya. Tapi Arab Saudi tidak akan pernah melepaskan itu, meskipun mereka sudah tidak lagi percaya pada Islam karena merekalah yang menciptakannya. Beginilah keadaannya teman-teman. Inilah bobroknya Inggris. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka membongkar Britania Raya. Dan bersama itu, semua negara besar Anglosfer kita dan negara-negara barat. Mereka tak akan segan melakukan apapun. Mereka mengatakannya secara terbuka. Mereka secara terbuka mempromosikan gagasan bahwa orang kulit putih seharusnya tidak punya anak. Mereka harus memberi ruang untuk etnis lain. Dan wah, saya tidak ingin hidup di kenyataan seperti itu. Saya tidak tahu. Itu sebenarnya eugenika, bukan? Kaum kiri, siapa sangka kaum kiri justru mendorong eugenika.